Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pewahyuan atas keluarga ketika kami membaca renungan tentang Ayub pagi hari ini. Urapi setiap kami, buat kami paham di dalam nama Yesus, amin. Melakukan hal yang benar dan motivasi benar. Satu-satunya cara yang dipakai iblis untuk menghentikan kita agar tidak mengenapan kitab di surga, Mazmur 139 ayat 16, adalah dengan mendakwa. Dalam kitab Ayub 1 ayat 6-12 memperlihatkan Ayub sedang didakwa iblis. Baca Ayub 1 6-12. Dakwaan iblis adalah bahwa Ayub saleh karena hidupnya dibagari Tuhan. Coba kalau hidupnya tidak nyaman, artinya iblis mencari motivasi Ayub. Itulah makanya kita harus selalu berdoa, Tuhan, agar aku selalu melakukan hal yang benar dengan motivasi benar. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntutlah aku di jalan yang kekal. Yang menjadi pertanyaan lagi, kenapa anak-anak Ayub ini suka pesta pora? Dan saat Ayub tidak punya apa-apa lagi, istrinya mengutuki. Ada yang salah di dalam keluarga Ayub sebelum pemrosesan Ayub yang bisa dijadikan dasar iblis mendakwa. Ayubnya memang saleh, tapi istrinya, anaknya tidak. Keluarga adalah representasi dari pemerintahan Sion, di mana ada Tuhan di dalamnya. Anak-anak Ayub suka berpesta pora di mana otoritas ibunya. Ibunya kehilangan otoritas untuk menasihati anak-anaknya ternyata karena istri Ayub pada dasarnya juga bukan orang yang tunduk pada suaminya, sehingga kehilangan otoritas untuk mendidik anak-anaknya. Ayub sebenarnya punya otoritas untuk menasihati anak-anaknya, tapi mengapa tidak dilakukan dan memilih memberikan korban menghapus dosa tiap hari bagi anak-anaknya, tapi sumber masalahnya tidak diselesaikan. Mari balik ke keluarga kita hari ini. Apakah hubungan suami istri, anak sudah sesuai dengan pola surga? Jika tidak punya keluarga, apakah hubungan kita dengan Bapa, Putra, Roh Kudus sudah harmonis? Atau kita sering kehilangan sukacita dan damai sejahtera gara-gara kelakuan tetangga atau teman kita? Hal ini penting supaya iblis tidak punya dakwaan atas hidup kita dan kita selalu bisa intim dengan Tuhan dan mengerjakan agenda Tuhan sebagai imamat yang rajani. Imam adalah orang yang intim dengan Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan kita adalah Raja, maka harus hidup sesuai tatanan kerajaan Allah. Rahasia pemulihan Ayub adalah Ayub menyadari kesalahannya dan tidak lagi punya perasaan jengkel kepada teman-temannya dan bisa mengampuni teman-temannya yang menuduh Ayub. Pasal 42. Ayub memenuhi syarat untuk dibela Tuhan, yaitu mengakui dosa dan memaafkan. 1 Yohanes 1 ayat 9-10. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Inilah alasan Tuhan bisa memutuskan vonis Ayub dipulihkan. Terjadi pemberesan dulu di roh, baru di jasmani dipulihkan. Apakah hidup kita berantakan kacau balau hari ini? Pahami firman, lakukan, maka Tuhan punya hak untuk membela dan memulihkan kita. Keluarga adalah representasi dari pemerintahan Sion. Lakukan bagian masing-masing sesuai firman, maka ada otoritas, ada kuasa, ada pembelaan Tuhan jika iblis mulai mendakwa. Kami bersyukur buat pagi hari ini untuk setiap hikmat-Mu yang Kau taruh dalam hidup kami, sehingga kami paham Tuhan, untuk kami terus berada di dalam ruang tahta-Mu, agar iblis tidak bisa mendakwa kami, adalah kami harus melakukan segala sesuatu yang benar dengan motivasi yang benar. Dan teruslah selidiki hati kami Tuhan, apakah kami ini mulai serong hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.